siang, pada sesi kali ini kita akan berdiskusi mengenai topik kesehatan jiwa. Untuk mengetahui apakah kita sudah beresiko atau justru sudah mengalami tanda dan gejala masalah-masalah gangguan kesehatan jiwa. Langsung saja kita berdiskusi dengan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu seorang nurse spesialis keperawatan jiwa dengan Bapak Sutejo selaku dosen di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Mida. Baik, apa kabarnya hari ini? Ya, Apakah baik-baik saja? Baik, Alhamdulillah. Baik, langsung saja ya teman-teman untuk topik pada siang hari ini. Di sekitar kita seringkali kita menemukan pembahasan ataupun pemberitaan mengenai gangguan kesehatan jiwa, masalah kesehatan jiwa. Bahkan banyak sekali terjadi kasus-kasus bullying, kekerasan seksual hingga yang paling parah adalah perilaku mengenai bunuh diri. Menurut Bapak, bagaimana hal-hal tersebut dapat terjadi? Ya, betul sekali ya Mbak Linda, bahwasanya untuk masalah kesehatan jiwa saat ini semakin terus meningkat dan menjadi satu keprihatinan dan membutuhkan keterlibatan semua pihak ya. Artinya bahwa kesehatan jiwa merupakan esensi yang paling penting dimiliki oleh semua orang. Tidak ada artinya kesehatan tanpa kesehatan jiwa, ya, sehingga hal-hal tersebut bisa kita cegah ya. Kemudian kenapa ini bisa terjadi? Ada beberapa situasi atau kondisi yang melatar belakangi baik secara biologis, psikologis maupun sosial, ya, seperti ada identifikasi mungkin apakah ada faktor keturunan dalam keluarga, penyalahgunaan nafsa, pola asuh, kemudian bagaimana pengalaman traumatis ya. Ini banyak sekali melatar belakangi hal tersebut, sehingga harapannya kita bisa meminimalkan hal-hal yang demikian supaya tidak menjadi kondisi gangguan jiwa yang lebih serius. Baik, kemudian kira-kira apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan jiwa kita secara individu maupun menjaga kesehatan jiwa kita di masyarakat? Ya, nah ini penting sekali ya Mbak Nina ya. Jadi sebetulnya kesehatan jiwa ya merupakan hal yang perlu kita sadari bersama dan bisa kita lakukan upaya pencegahan sejak awal begitu ya. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengelola stres kita ya, atau manajemen stres ya. Artinya bahwa setiap situasi kondisi dalam kehidupan kita ini perlu kita hadapi dengan baik begitu ya, sehingga mekanisme coping atau kemampuan penyelesaian masalah masih dalam rentang kondisi yang adaptif. Apa yang kita lakukan? Kita bisa mencari sistem pendukung dari orang terdekat ya, atau bagaimana kita bisa mengalihkan ketika kita punya masalah dengan hal-hal yang lebih positif, atau juga kita jangan segan ya untuk datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat ya. Artinya bahwa siapapun mereka berisiko dan siapapun juga dapat segera mencari pertolongan gitu. Baik, selanjutnya biasanya ya Pak, meskipun kita sudah merasakan mungkin merasa cemas atau merasa ada yang aneh gitu dengan diri sendiri, tapi tidak selalu tahu bahwa itu ternyata merupakan bentuk dari tanda gejala gangguan kesehatan jiwa maupun ternyata kita sudah beresiko. Nah, kira-kira alat ukur apa ataupun bagaimana caranya kita bisa mengetahui hal tersebut? Seperti itu. Ya, berbicara alat ukur atau mungkin instrumen yang bisa digunakan dalam mengidentifikasi gangguan kesehatan mental sebetulnya banyak ya. Memang pada dasarnya butuh suatu pengkajian lebih mendalam untuk bisa mengidentifikasi apakah seseorang mengalami kelompok resiko atau gangguan. Namun Kementerian Kesehatan yang selama ini melakukan survei, melakukan identifikasi masalah kesehatan jiwa itu menggunakan SRQ atau Self Rating Questionnaire 20. Nah, di mana 20 item itu bisa mengidentifikasi apakah seseorang mengalami kecenderungan cemas atau depresi. Nah, ini mudah sekali ya, karena akan mengisi secara langsung ya dari 20 item itu, kemudian bisa dianalisis dan akan lebih tahu persis bagaimana kesimpulan dari kondisi kesehatan mental yang bersangkutan gitu. Baik, sangat menarik sekali ya topik pada sesi kali ini. Nah, semoga dari hasil diskusi ini dapat menjadi manfaat maupun dapat menjadi bentuk supaya kita lebih peduli dengan kesehatan jiwa yang diri sendiri maupun masyarakat sekitar, seperti itu. Kira-kira ada closing statement Bapak untuk topik kali ini? Ya, baik. Bagi siapapun kita perlu ingat bahwa semua beresiko mengalami kondisi gangguan kesehatan mental. No health without mental health ya, artinya bagaimana kesehatan jiwa merupakan suatu esensi yang penting dalam kehidupan kita. Sehingga marilah kita bersama-sama jaga diri kita masing-masing supaya kita punya ketahanan fisik yang bagus dan juga kesehatan jiwa yang baik juga. Baik, terima kasih Bapak atas diskusi ya, pada sama-sama, siang ini. mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi untuk kita semua.